Ini gampangannya, sholat zahir kopinya, sholat batin rasanya. Bagaimana kamu mendapatkan rasa kopi? Ya diminum. Diminum secara tepat, lewat mulut bukan lewat kepala kan? Ya lewat mulut secara tepat, diminum, rasanya itu batin. Kalau kamu hanya minum banyak, gitu, tidak merasakan, kamu sakit. Gitu. Kalau kamu hanya sholat banyak, sementara hatimu nggak ikut, kamu jadi sakit. Atau minum. Sholat zahir ini jangan sampai tidak dibawa kepada batin. Nah, sholat batin itu apa? Ya sholat zahir itu ditertibkan ke dalam kolbu. Maka rukun sholat ada 13 kan? Yang 5 dan 6 adalah zahir, gitu. Yang 2 adalah batin. Apa yang 2 itu? Tartib dan kolbi. Rukun tartib dan rukun kolbi. Ada yang mengatakan tartib termasuk zahir, yang kolbi saja yang batin. Jadi tartib itu apa? Tartib kalau pengertiannya kan mentartibkan yang zahir ke dalam yang batin, berarti itu batin. Tapi kalau yang dimaksud tartib itu adalah terlaksananya qauli fi'li sesuai dengan waktu dan jumlah bilangannya, ya berarti zahir. Berarti yang zahir 12 kalau mengikuti pengertian bahwa tartib itu melaksanakan qauli dan fi'li, waktunya dan jumlah bilangannya, berarti tartib masuk sholat zahir. Tapi kalau yang dimaksud tartib itu adalah mentertibkan yang qauli dan fi'li ke dalam kolbi, berarti kan rasa masuk pada batin. Maka dengan bisa dikatakan sholat zahir itu ada 11 jumlahnya, yaitu qauli dan fi'li. Qauli 5, fi'li 6. Ada yang mengatakan sholat zahir itu 12, yaitu qauli, fi'li, dan tartib. Kalau tartib dimaknai adalah mentertibkan atau terlaksananya sesuai dengan waktu dan bilangan. Waktu kan zuhur, zahir kan? Asar, zahir kan? Bilangan kan 3 atau 4, 3, 2. Berarti zahir kan? Nah, masuk di sini berarti 12. Kalau yang dimaksud tartib adalah mentertibkan yang qauli dan fi'li ke dalam qalbi, berarti tartib masuk batin. Jadi sholat batin ada 2, yaitu tartib dan qalbi. Artinya rukun tartib dan rukun qalbi. Silahkan dipilah. Intinya begini, sholat zahir itu sholat syariah yang kelihatan. Sholat batin itu batinmu itu ketika melaksanakan sholat secara zahir jangan sampai tidak sholat. Artinya apa? Seluruh pekerjaanmu yang qauli, yang fi'li, ya toh, takbiratul ihram sampai dengan salam, fi'li qiyam sampai dengan duduk akhir, itu dilaksanakan secara tertib sesuai dengan waktu dan bilangannya, jangan sampai tidak diniatkan di dalam kolbumu. Maka ketika Allahu Akbar itu dipimpin oleh hatimu, ketika bismillah sampai waladhdallin dipimpin oleh hatimu, ketika at-tahiyatul mubarakatuh dipimpin oleh hatimu, ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dipimpin oleh hatimu, ketika assalamualaikum dipimpin oleh hatimu, ketika qiyam berdiri, ruku', i'tidal dan seterusnya harus diniatkan oleh hatimu. Nah, hatimu inilah disebut dengan sholat batin atau sholat hati. Ini dasarnya adalah di dalam surat Toha, surat ke-20, surat Toha ayatnya 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka tundukkanlah dirimu beribadah agar mau untuk beribadah. Intinya apa? Tegakkan sholat, dan sholat itu intinya untuk ingat akan aku. Berarti inti sholat adalah ingat. Nah, bagaimana bisa diingat? Ya kalau yang kamu lakukan itu kamu masukkan dalam hati. Jadi zikir, ingatan dalam hatimu. Qauli fi'li secara tartib tadi harus menjadi ingatan hatimu. Itulah dimaksud dengan inti sholat adalah lil dzikri wa aqimis sholata. Ya, inna sholat. Gimana itu?
aqimis sholata lidzikri itu tadi. Dia toh innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Itu surat Thaha surat ke-20 ayat 14. Nah, dari sini hendaknya sholat zahir dan sholat batin terlaksana secara baik ini, ya toh. Terlaksana secara rukun yang zahir, secara syariah kelihatan. Tidak sekedar itu, tapi juga ketarik ke dalam kolbumu, dipimpin oleh hatimu, akan melahirkan dampak. Apa dampaknya itu? Yaitu tercegahnya dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, ini dasarnya adalah surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45 ya. Uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi di sini kalau benar-benar sholatmu itu terlaksana secara baik, secara syariah dan secara hakikat ya, secara zahir dan secara batin, maka tandanya kamu jangankan berbuat jahat, berpikir jahat aja tidak. Maksudnya apa? Apa enggak berpikir jahat orang itu? Tidak, tetap berpikir jahat tapi dilawan itu. Artinya sholatnya itu melahirkan menjadi perisai dirimu, menjadi pengingat akan dirimu. Sholatmu itu benar-benar menjadi pengingat akan dirimu terhadap tercegahnya dari niat jahat. Ya, kalau niat jahat, lintasan untuk berbuat jahat ada, tapi diingatkan oleh perilaku sholatmu secara zahir dan batin itu tadi, sehingga kamu tidak menjadi mungkar, tidak terekspresi berbuat kejahatan. Inilah intinya. Maka sholat zahir dan sholat batin itu tidak bisa dipisahkan. Sholat itu ya zahir, ya batin. Kalau kamu nggak bisa sholat batin saja, bagaimana? Karena batin itu memimpin yang zahir. Apa yang dipimpin? Qauli jumlahnya 5, fi'li jumlahnya 6. Dipimpin oleh batin kita secara tartib. Ya, secara tartib itu apa? Secara tartib itu ya urutan kan. Allahu Akbar dipimpin, Fatihah dipimpin, semua dipimpin. Atau qiyam sampai duduk akhir dipimpin. Atau secara tartib itu selalu sholatmu yang zuhur, asar, jumlahnya sekian, rokaatnya selalu tidak lepas dari hatimu. Artinya apa? Sepanjang waktu itu kamu terpimpin oleh sholatmu, tercegah dalam dirimu untuk tidak berbuat kejahatan. Nah, kalau kamu masih berbuat jahat, walaupun kamu sholat, berarti sholatmu baru zahir, alias hatimu nggak ikut sholat. Gitu loh gampangannya ngomong. Kalau kita hanya sholatnya sudah tertib ya, sudah secara zahir tertib, secara syariah tertib, mulai maghrib, isya, subuh, zuhur, asar tertib dilaksanakan, jumlahnya nggak dikurangi. Tapi kok masih berbuat jahat, berarti hatimu tidak ikut sholat itu loh. Nah, bagaimana agar supaya benar-benar tanha anil fahsya'i wal munkar, ya toh? Tercegahnya dirimu dari perbuatan fahsya, keji dan mungkar manakala secara zahir terlaksana secara baik, ya, secara benar. Nah, batin juga tidak melepas. Nah, itulah tandanya kamu tidak mungkin berbuat jahat. Berpikir jahat apa enggak ada? Ada, tapi dilawan oleh hasil sholatmu yang selalu mengingatkan tadi. Inti sholat tadi kan mengingatkan. Apa yang diingatkan? Kecenderunganmu mau berbuat jahat itu tadi diingatkan oleh sholatmu secara otomatis. Jadi ojo lah, ojo itu sebenarnya hasil daripada sholat. Wong iku tak keplai, ojo lah, ojo itulah hasil daripada sholat zahir dan batin. Nah, kalau ada orang sholatnya tertib, bahkan mohon maaf guys, bekas sujudnya di kening ini hitam, tapi dia kok kurang sama orang, ya dia sholatnya baru zahir belum batin, gitu aja. Atau dirimu sendiri aja, nggak usah orang lain. Kalau kamu misalnya sudah sholat 5 waktu, duha ditambah tahajud dan lain sebagainya, tapi kok masih sama orang mudah menyerang, mudah menuruti hawa nafsumu untuk menjelekkan orang dan lain sebagainya, berarti kamu baru sholat zahir, qauli fi'li, sekalipun tartib zuhur asar sampai subuh,
tapi batinmu belum ikut sholat. Maka kalau benar-benar sholat zahir dan batin terlaksana, maka ayat berikutnya adalah ayat 79 ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazil zalimina illa khasara. Hatimu dipenuhi oleh rahmah karena Quran benar-benar telah berfungsi sebagai obat terhadap sakit hatimu. Apa sakit hatimu itu? Ya ketika kotor pikiranmu mau mencelakai, mau berbuat jahat, gitu. Maka hatimu bisa jangan itulah, maka hatimu benar-benar bisa mengobati kotor hatimu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi jelas terhadap kita bahwa sholat zahir itu dan sholat batin itu secara bersama-sama tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu tidak mungkin sholat batin saja tanpa zahir. Ibaratnya kamu hanya, jangan sampai kamu merasa, ini gampangannya, sholat zahir kopinya, sholat batin rasanya. Bagaimana kamu mendapatkan rasa kopi? Ya diminum secara tepat, lewat mulut bukan lewat kepala kan? Ya, lewat mulut secara tepat, diminum, rasanya itu batin. Kalau kamu hanya minum banyak, gitu, tidak merasakan, kamu sakit. Gitu. Kalau kamu hanya sholat banyak, sementara hatimu nggak ikut, kamu jadi sakit. Atau minummu salah, tidak lewat mulut, tapi lewat telinga. Ya kamu nggak bisa merasakan, mau ngerasa itu di sini. Artinya apa? Kalau secara syariat tidak kamu tepati secara benar, maka batin tidak kamu dapatkan. Terima kasih. Wal-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.